wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semua diliputi oleh kebahagiaan. Karena kan tema kita masih belajar apa nih? Masih ada ingat ya kita belajar tentang apa? Oke, syukur, benar. Nah, masih ada ingat nggak kemarin di pertemuan sebelumnya kita tuh ngapain sih? Ada ingat nggak? Main game. Game tentang apa nih? Apa? Kalau ubah keluh menjadi syukur. Oke, ya benar teman-teman. Untuk review sedikit gitu ya tentang ubah keluh jadi syukur. Jadi memang untuk bersyukur gitu ya, kita punya tantangan. Tantangannya apa? Terkadang kita tuh sering kali mengeluhkan gitu ya situasi berat. Nah, situasi berat ini terkadang menghambat kita untuk bisa bersyukur gitu secara lebih tenang gitu. Semoga kalian sudah menerima manfaatnya nih ya dari pembelajaran kita di minggu lalu. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang syukur kembali nih. Tapi sebelum itu saya ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, menurut kalian apakah semua situasi harus langsung disyukuri? Coba ada yang bisa kasih argumen nggak? Oke, mungkin butuh waktu dulu untuk berpikir pakai Azri. Ya, ada dulu. Apa kira-kira? Menurut saya semua situasi itu emang harus selalu langsung disyukuri, walaupun di situasi kita yang mungkin lagi di bawah gitu, tapi pasti ada aja kebaikan-kebaikan itu yang harus kita syukuri. Oke, contohnya seperti apa sih kejadian-kejadiannya gitu? Contohnya kayak misalkan apa ya? Lalu gitu. Oke. Jadi menurut Azri semua kejadian memang perlu untuk disyukuri karena setiap kejadian yang memberatkan tetap ada hal-hal yang membahagiakan juga kayak gitu ya. Nah, ada nggak yang nggak satu sepakat sama Azri atau mungkin kayak saya sepakat atau saya tidak sepakat gitu? Ada nggak? Benar, sepakat. Oke, kalau misalnya saya kasih contoh kejadian orang tua kalian meninggal, apakah kalian bisa bersyukur dalam kondisi itu? Enggak ya? Nah, kira-kira berarti pertanyaan pertama, apakah semua situasi berarti perlu nggak sih disyukuri sebenarnya? Oke, jadi gitu ya. Sebenarnya Azri tidak salah gitu ya, Azri tidak salah. Tapi memang benar gitu ya bahwa ada segala situasi yang menyakitkan seperti meninggal pun orang tua yang meninggal itu pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi kejadian seperti orang tua meninggal itu kan tandanya kita berduka gitu ya, tahu nggak berduka. Pas dapat situasi seperti itu terkadang memang kita butuh proses nih. Kita butuh proses dalam nggak langsung tiba-tiba bersyukur. Jadi mungkin saja kita nggak perlu untuk bersyukur dulu, tapi kita perlu untuk berduka dulu, bukan bersyukur begitu. Atau seperti kita mendengar kabar keluarganya teman gitu ya, ada yang meninggal gitu. Apakah kita langsung bilang ya sudah yang sabar ya gitu? Kira-kira pas nggak momennya ketika kita bilang bersabar? Kenapa yang geleng-geleng? Kenapa kira-kira? Karena momennya itu lagi berbuka, jadi kalau di sabar kan mungkin kayak dia masih butuh waktu lah untuk menerimanya. Oke, benar ya. Memang butuh waktu itu kuncinya. Kita tuh beberapa kejadian kita memang nggak langsung bersyukur itu tidak apa-apa. Tapi memang benar bahwa sehabis itu misalnya mungkin ketika kita berproses dalam duka, ternyata kita masih bisa ternyata kita paham gitu ya, ketika kita proses berduka, teman-teman kita support. Bisa kita menyadari itu. Nah, di situ baru kita mulai bisa untuk bersyukur gitu ketika kita menyadari bahwa ada orang-orang yang tetap mensupport kita kala kita terpuruk seperti itu. Nah, lalu pertanyaan kedua nih, saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, perasaan apa yang biasanya pertama kali muncul? Apa ya? Sedih, kecewa, terus marah, apa lagi? Nah, semua emosi itu kan emosi yang tidak menyenangkan ya.
yang tidak menyenangkan, emosi-emosi yang tidak mengenakan itu seperti marah, kecewa, sedih, kesal, apalagi terpuruk, apalagi ya kejadian emosi-emosi tersebut memang tidak nyaman untuk kita rasakan, tetapi kita tidak perlu untuk menghindari itu. Terkadang kan ada ya orang yang misal sedih, tapi dia nggak mau kelihatan sedih dan akhirnya dia berpura-pura tidak sedih gitu. Misal contohnya mungkin dia melawak, ada nggak yang kayak gitu? Kira-kira dijauh di dalam hati aja. Mungkin caranya ada dengan melawak agar apa? Agar dia nggak terlihat lemah gitu ya. Karena ada anggapan bahwa ketika kita sedih itu tuh kita lemah. Saya pernah membaca buku yang baik ini tentang menangis. Kalian ingat gak ketika mungkin kalian pernah melihat video gitu ya, atau kalian familiar gitu ya, ketika bayi baru lahir itu harus nangis kan? Itu harus nangis. Kalau misalnya nggak nangis, gimana respon dokternya? Panik, kaget. Nah, karena sebenarnya sedih itu adalah emosi tanda kehidupan manusia. Kalau misalnya kita nggak nangis ketika bayi, justru itu ada yang salah tentang diri kita gitu, ada yang salah tentang sistem tubuh kita, dan akhirnya dokter panik gitu. Nah, kenapa kita ketika sudah besar justru malah merupakan emosi sedih itu? Ya nggak teman-teman? Nah, jadi sebenarnya saya ingin mengajak bahwa di dalam syukur itu ada cara-cara yang lebih sehat gitu ya, ada cara-cara yang lebih sehat dalam mengungkapkan syukur. Syukur itu bukan berarti bahwa kalian melupakan emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu, tidak mengenakan itu, tapi kalian proses dulu. Baru ketika kalian proses, maka ada situasi-situasi, maka kalian bisa mengidentifikasi situasi-situasi yang bisa menyebabkan rasa syukur itu kembali bangkit. Nah, maka pertanyaan ketiga itu, kapan waktu yang tepat untuk memulai bersyukur dalam situasi yang sulit? Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga, kita akan bermain sebuah studi kasus gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita bermain studi kasus, kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Ya, cukup? Paham? Oke. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang kamu gak perlu tuh langsung untuk bersyukur ketika dihadapan situasi tersebut. Yang pertama itu nilai yang jelek atau sudah berusaha, atau dimarahi guru atau orang tua karena masih tidak dipahami, atau orang tua sudah bermasalah, atau dan kejadian-kejadian lainnya. Kejadian-kejadian tersebut memang menimbulkan sebuah perasaan yang tidak menyenangkan, sehingga memang situasi tersebut itu menghambat kita untuk bisa bersyukur, gitu ya teman-teman. Nah, saya akan membagikan nomor analisis kasus ini. Nah, sebelum saya membagikan kelompok, saya akan menjelaskan dulu gitu ya mengenai pengerjaan studi kasusnya. Yang pertama yaitu kalian akan saya kasih sebuah cerita gitu ya, sebuah kasus cerita yang akan kalian pahami gitu ya secara berkelompok. Lalu yang kedua, kalian akan berdiskusi gitu ya di dalam kelompok untuk menentukan apa masalah utama dalam kasus tersebut. Nah, habis itu sebutkan beberapa kemungkinan perasaan seperti sedih, marah, kecewa, takut, atau bingung. Jelaskan mengapa perasaan tersebut wajar untuk dirasakan. Lalu hubungkan dengan situasi yang dialami agar jawaban lebih masuk akal. Lalu yang ketiga, diskusikan apakah kondisi tersebut perlu langsung disyukuri atau enggak ya. Tadi ya kita udah lihat juga ada beberapa situasi memang yang nggak perlu untuk langsung disyukuri. Nanti kalian dari kelompok perlu gitu ya untuk tulis alasan yang lebih sesuai dalam kondisi itu. Kenapa kita boleh harus langsung bersyukur? Kenapa nggak boleh langsung enggak gitu? Apa alasannya? Lalu yang keempat, tuliskan respon atau tindakan yang paling tepat dilakukan dalam situasi tersebut selain langsung bersyukur. Yang kelima, diskusikan kapan waktu yang lebih tepat untuk mulai bersyukur dalam situasi tersebut untuk menjawab pertanyaan ketiga tadi. Lalu nanti saya akan meminta beberapa kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas hasil diskusinya. Kira-kira apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, saya minta kalian berhitung deh dari 1 sampai 6. 7. 1, 2, 4, 5.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, Oke, silakan ingat nggak nomornya berapa? Ingat, silakan bertemu teman satu kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan temu teman sekelompoknya. Silakan duduk depan-depanan yang ada berhadapan. Berarti kamu minjemnya dia Oke, udah semua. Silakan perwakilan satu kelompok untuk hadir gambar datang ke sini untuk mengambil kasusnya. Bagi kedua kelompoknya. Kasus kalian ada di tangan mereka nih, apakah kasusnya sulit atau enggak? Ini kalian mereka udah ada siap? Nih, saya dulu ya. Ya silakan kembali ke pertama kali. Boleh dibuka. Oh ya nggak apa-apa. Itu maksudnya kasus satu ya. Kasus itu saya salah tulis, itu maksudnya kasus ya kelompok. Nah kelompok ini dapat kasus sama? Iya, oke. Kelompok ini ada kasus sama? Saya merasa sangat khawatir karena Oke. Andi merasa sangat khawatir karena mengira dompetnya hilang. Siapa namanya Kevin? Oke. Dia sudah membayarkan semua uangnya hilang dan Kita silakan untuk mulai didiskusikan dalam kelompok. Sudah 15 menit ya. ternyata dompetnya terselip di bagian terdalam tas dan tidak Ini dapat kasih siapa? Andi, oke. Jadi, teman dompet kali ini berarti 1 kali 1 sama Dia merasa khawatir karena mengira dompetnya hilang di perjalanan menuju susah. Dia sudah membayangkan semua uangnya hilang dan harus mengganti semua kartu penting. Namun setelah dicari, ternyata dompetnya terselip di bagian terdalam tas dan tidak hilang.
Bahagia. Takut panik. Panik takut semua bahagia. Menikah selamanya. Bahagia kalau berjalan. Wajar atau manusia. Wajar karena fisik bawang panik wajar karena kehilangan. Ini adalah sih kartu kredit. Uang dan kartu penting yang sulit dibuat dibuat terus saja bisa dibuat sama aja dia tidak perlu dapatkan dengan bawa dompetnya. dan dia tidak harus Seperti dalam Rachel di kalau jangan kartu-kartu penting dia bisa hilang. Siapa tuh udah kuliah?
Apa respon yang lebih tepat dalam situasi ini? Pertama, jangan panik. Kedua, Respon dapat berupa cara mengelola emosi jika meminta OSIS. Enggak dong. itu kan bilangnya gimana? Kita tahu. Respon yang lebih tepat adalah tarik nafas dalam-dalam, atur pernapasan, atur emosi, dan tenangkan diri dahulu. Ketika merasa bahwa Tenangkan diri, ya. Tenangkan diri terlebih dahulu. pasti jangan panik Dan panik disipasi. tenangkan diri. Tenangkan diri. Apa lagi? Tenangin diri lo. Agar kita dapat berpikir dengan rasional. Agar dapat berpikir dengan jernih. Pikir komputer itu kan sama aja. Pecahkan masalahnya kehilangan dompet. Agar dapat mengingat kali-kali. Jadi kalau nggak dijamin Kapan terakhir kapan terakhir agak sekali belum lapor ke Pak Kiai saya agar dimulakan di kayaknya jadi mana bos? Kesimpulannya kesimpulannya taruh dompet pada tempat yang aman. Ketemu Ada semua ya? bisa Terus Bapak ditemukan di dalam Terus sering banget nih
Depan. Ketiga. Di dalam. Udah Bu. Ini bentar lagi di sini ada. Persiapkan ya mau empat. Udah Bu. Banyak yang bilang sini. Iya, harusnya bener ya. Udah selesai semua ya. Itu bisa dilanjut. Ini apa? Ini di X, ini di X, ini di Oke, udah semua ya. Silakan kelompok 4 ya untuk mempresentasikan hasil Oke, teman-temannya boleh diperhatikan ya hasil kerja dari kelompok. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan ibu kami sebelumnya menandakan dari Jepang. Nama saya Ken Benjamin. Nama saya Muhammad Yusuf Sebudan. Nama saya Hendek Pratamanan. Nama saya Musa Ajil. Saya cinta saya membaca ketika terlebih dahulu. Kevin sering dijadikan bahan bercanda di kelas, mulai dari cara bicaranya sampai penampilannya. Awalnya ia itu tertawa karena menganggap itu hanya candaan. Tapi lama-lama ia kesal dan jadi lebih pendiam, menyendiri saat istirahat dan jarang itu mengobrol dengan Jelas. Oke. Nah, selanjutnya adalah apakah situasi tersebut perlu untuk saya sih tidak ya. Menurut saya atau menurut Pak? Menurut kami. Menurut
kelompok. Oke, kenapa? Kita sedang ngejek itu alhamdulillah saya diejek Ya, benar ya. Tadi memang. Oke, karena memang situasi tidak ada yang kuliah. Oke, lanjut. rasa nampak yang muncul rasa nampak yang muncul rasa minta jadi soal mana Oke. Iya, maka perasaan itu wajar dirasakan karena Kevin menjadi meremehkan teman-temannya. Maka perasaan tersebut wajar dirasakan oleh Kevin. Karena Kevin jadi meremehkan teman-temannya. Maka perasaan tersebut wajar dirasakan oleh Kevin. karena memang situasi tersebut bukan situasi yang menimbulkan rasa positif gitu ya. Oke. Pada yang itu Kevin harus memberitahu teman-temannya bahwa ia merasa tidak nyaman dari Oke. Harus ngasih tahu gitu ya. Kalau temannya tidak terima. kalau temannya tidak terima dan melakukan kembali itu bisa dilakukan Oke, kira-kira tuh siapa sih kalau misalnya? Halo. Tadi sampai mana presentasi kelompok? Ada yang ingat? sampai Pak. Ayo. Respon apa? Nah, saya ingin bertanya nih kepada kelompok umat. Kalau teman-temannya nggak terima gitu ya setelah Kevin bilang saya tidak nyaman gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Kevin? Ya benar ya. Jika memang kalian misalnya ternyata kasus ini relate gitu dengan saya, silakan itu adalah tugas guru BK dalam menampung cerita tersebut. Gitu. Lanjut. Lanjut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah waktu yang tepat untuk bersyukur ketika kita sudah diterima karena pikiran kita. Jadi ketika kondisi sudah nyaman, di situ mungkin kita sudah mulai bisa bersyukur. Oke. Apa yang perlu kita syukuri dari kejadian ini, dari hal ini, kita bisa bersyukur karena kita dapat belajar jujur dan berani mengungkapkan perasaan kita. Oke, baik, sangat baik sekali gitu ya. Ketika kita bisa nggak susah ya untuk bisa jujur bahwa kita nggak nyaman. Seringkali kita seringnya adalah menutupi agar tidak menimbulkan konflik. Misalnya saya bertanya kepada kalian gitu, ketika kita merasa tidak nyaman, lalu kalian memilih untuk menghindar dan untuk menutupi itu, apakah konfliknya sebenarnya selesai? Tidak ya, sebenarnya kita sedang menghindar saja. Ya sewaktu-waktu konflik itu akan semakin besar, semakin kita merasa bahwa kita merasa tidak nyaman, maka kemarahan itu juga akan semakin besar dan konflik itu pun akan juga lebih besar. Jadi adalah sebuah hal yang sangat baik gitu ya, ketika kita bisa mengungkapkan apa yang tidak kita rasa tidak nyaman. Oke, sudah kelompok nomor 4 kita kasih kontrol. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Oke, boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 5 dan nama saya Muhammad Iqbal Yakin. Nama saya Muhammad Adil Kimari. Saya Maulana. Jadi studi kasus dari kelompok kami yaitu Alia tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Wali kelas menyampaikan bahwa ibunya meninggal secara mendadak. Saat Alia kembali, dia terlihat sangat diam, sering menunduk dan tidak banyak merespon. Saat teman-temannya mengajak bertanya. Langsung kami
Ya, karena yang kalau tulisan suara silakan berarti ya toleransi kita kasih ke lebih seorang yang kita sayangi. Perasaan apa yang mungkin muncul? Perasaan yang mungkin muncul itu ya sedih, yang mendalam dan terburuk akan situasi yang berubah. Mengapa perasaan itu wajar dirasakan? Hal tersebut wajar dirasakan karena perasaan duka perlu waktu untuk menerima atas kehilangan orang tua dan berproses menerima keadaan. Apa respon yang lebih tepat dalam situasi ini? Membiarkan dan merasakan rasa sedih atas kehilangan, tidak menahan emosi yang dirasakan dan tidak masalah untuk sendiri karena situasi tersebut masih membutuhkan proses untuk menerima. Kesimpulan dari kelompok kami adalah Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu saat situasi seperti kehilangan orang tua tidak apa-apa untuk berakhir sedih dan juga untuk menyendiri karena setelah kita tidak mendendam emosi akan ada saatnya rasa menerima dan syukur datang atas kehilangan orang tua. Seperti kehidupan, kemandirian dan kesabaran untuk menjalani aktivitas. Oke, baik, sangat baik saya analisis dari kelompok ceritanya optimal. Ya, oke, baik. Kita kasih applause. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelompok lagi kali ya? Satu, sulit sama yang belakang. Kita antusias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus inversi tetap. Rian mendapat giliran presentasi di depan kelas. Saat mulai berbicara, suaranya bergetar dan beberapa kali lupa materi yang sebenarnya sudah ia pelajari. Di barisan belakang, ia melihat ada beberapa teman yang menertawainya. Rian menjadi sangat malu dan kembali duduk di bangkunya tanpa banyak bicara. Berdasarkan analisis kami, pertanyaan nomor 1 tentang yang menjawab, jawabannya kami adalah tidak, karena pada situasi tersebut perasaan itu dominan sedih, malu dan kecewa karena ya udah aja. Katanya pasti lebih baik sedihnya, mungkin ya itu belum waktu yang tepat buat Kedua, perasaan apa yang mungkin muncul? Ini jawabannya tadi malu dan kecewa. Yang ketiga, mengapa perasaan itu wajar untuk dirasakan? Karena setiap manusia pasti memiliki perasaannya masing-masing dalam setiap situasi tertentu. Contohnya pada studi kasus dia merasa sedih, malu dan kecewa dikarenakan presentasinya tidak berjalan dengan lancar. Apa respon yang lebih tepat dalam situasi ini? Yaitu Rian tidak apa untuk merasa sedih, malu dan kecewa untuk sementara waktu. Namun dia tidak boleh berlarut pada perasaan tersebut. Dan dia seharusnya bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Kesimpulannya adalah ketika tidak bisa menerima semuanya dan menjadikan semua itu sebagai pelajaran. Pembelajaran apa sih yang bisa diambil dari loh, Anda juga diskusi. Apa pelajarannya?
diambil buat nggak apa buat merasa sedih malu dan kecewa. Oke, jadi bertanya nih kepada kelompok, sebenarnya yang membuat siapa namanya? Rian, sebenarnya membuat Rian itu merasa malu, apakah presentasinya apa karena dia gugup presentasi atau karena ditertawakan? Dia kan karena lupa teksnya jadi agak gugup dan dia ditertawakan oleh teman-temannya Bu. Jadi yang membuat dia malu, gugupnya atau ditertawakannya? Oke, ditertawakannya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa kita analisis gitu ya dari kasus tersebut, bahwa sebenarnya bisa jadi kejadiannya nggak begitu menakutkan, tapi karena ada respon lain dari luar, itu membuat kejadian yang seharusnya bisa kita olah dengan lebih ringan, tapi karena tadi ditertawakan rasanya jadi makin berlipat ganda gitu ya rasanya. Pertama dia sudah merasa sedih karena presentasinya dianggap tidak lancar, kedua karena ditertawai. Maka dari itu kita perlu sensitif juga gitu ya sebagai teman gitu ya. Jika memang kita melihat gitu ya ketika temannya memang gugup atau apa, sebaiknya respon yang bisa kita beri adalah tidak merespon sama sekali. Kita diam itu adalah bentuk respon, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau merespon apa, silakan diam daripada kita membuat orang tersebut sakit hati. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok satu ya, silakan dulu ya. Ya. Oke, baik. Karena ketergantungan kali ya, saya minta satu kelompok lagi untuk. Oke, silakan. Tidak apa-apa ya, kalau belum bisa presentasi jangan berkecil hati, saya akan masih membaca hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu kayaknya masih ada ya, kok masih kelompoknya coba di apa sama-sama gitu. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin membacakan mengenai analisis kasus yang telah kami kerjakan. Berikut kasusnya. Justin sudah belajar hampir setiap malam untuk ujian matematika. Namun saat hasil dibagikan, nilainya masih di bawah KKM. Dia terlihat kecewa dan berkata, "Aku udah belajar, tapi tetap aja gak bisa." Dan satu berdasarkan analisis dari kelompok kami, nomor satu itu bukan langsung mencoba jawaban belum tentu karena semua orang belum tentu bisa ya karena dia tuh belajar ibu matematika belajar tapi dia tidak sesuai ekspektasinya ibu dengan melakukan yang bagus sebenarnya. Dan berdua itu perasaan apa ya? Terus dia bersemangat berani tandanya. Kemudian mengapa perasaan itu wajar untuk dirasakan? Jawabannya karena ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan ternyata kita gagal untuk mencapai yang kita cita-citakan, maka setiap orang itu wajarnya ya akan merasa sedih, kecewa dan marah pada diri sendiri. Apa respon yang lebih tepat dalam situasi ini? Responnya tidak apa-apa sedih terlebih dahulu, tapi kita tidak boleh terus-menerus dalam kesedihan dan menyalahkan keadaan. Mari kita lanjut dalam cara belajar kita. Selanjutnya dan yang terakhir ialah kesimpulan dari diskusi. Kapan waktu yang lebih tepat untuk mulai bersyukur? Waktu yang lebih tepat untuk bersyukur ialah setelah sudah menerima keadaan bahwa nilai yang kita dapatkan belum memenuhi sesuai ekspektasi. Itu waktu yang tepat ketika kita bersyukur. Oke, baik. Jadi ketika kita memang sudah menyadari ya bahwa kejadian itu nggak bisa diulangi, bahwa nilai yang jelek itu nilai yang jelek itu tidak bisa kita ulang ya, bahwa sebenarnya di setelah kita ulang kita masih ada
gitu ya. Nah di situ baru kita bisa untuk mulai meningkatkan gitu, meningkatkan performa kita gitu ya dalam belajar gitu ya. Oke baik, silakan ditutup. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tos untuk kita semua ya. Karena keterbatasan waktu, jadi saya tanya sedikit aja di kelompok ini dapat kasus siapa? Hari-hari sekali kenapa sekali? Kenapa nih? Hari-harinya monoton gitu ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 3 apa respon yang tepat gitu? Belum tentu karena mungkin karena hari-harinya monoton gitu ya. Jadi dia kehilangan kesempatan gitu untuk bisa melihat apa hal-hal yang bisa dia syukuri gitu ya. Oh, kalau berarti kelompok yang ini tentang dompet ya. Nah, coba silakan ya. Nah, sebenarnya ini unik nih kasusnya. Coba dibacakan deh. Dibacakan. Ya. Andi merasa sangat khawatir karena mengira dompetnya hilang saat di perjalanan menuju sekolah. Dia sudah membayangkan semua uang yang hilang dan harus kembali semua waktu penting. Namun setelah mencari, ternyata dompetnya terselip di bagian dalam tas dan hilang. Nah, dari kelompok kira-kira kejadian itu bisa langsung disyukuri atau enggak? Bisa, iya teman-teman. Kalau misalnya kasusnya ya, tadi dengar nggak kasusnya apa? Apa? Oke, benar. Dompetnya hilang. Itu kan kita panik ya. Tapi ketika kita langsung tahu kalau dompetnya ada, maka kita jadi bisa bersyukur ya. Jadi memang kita teman-teman bersyukur itu bisa langsung, adalah bisa langsung kita rasakan jika kita menerima manfaat dari rasa syukur tersebut. Karena tadi ya, dompet hilang kita panik cemas. Ketika ada kita merasa lega dong. Lega bahwa alhamdulillah duit saya nggak jadi hilang gitu ya. Nah itu adalah situasi-situasi yang bisa langsung disyukuri. Oke baik teman-teman, kurang lebih kalian sudah bisa gitu ya untuk mencermati apa respon yang tepat gitu ya dalam menghadapi suatu situasi dan bisa menganalisis itu ya situasi itu emosi-emosi apa saja yang bisa muncul dan bagaimana langkah yang tepat untuk merespon emosi tersebut sehingga kita bisa bersyukur dengan cara yang lebih benar. Dia ngomongnya apa? Kalau misalkan dibuka dompetnya, duitnya nggak ada. Oke. Nah, ya, jadi pada akhirnya bersyukur yang sehat adalah bersyukur yang realistis. Kita boleh merasakan tidak baik-baik saja, merasakan emosi-emosi yang tidak nyaman. Tetapi kita bisa belajar melihat bahwa masih ada hal-hal yang bisa kita hargai dengan caranya. Bersyukur itu bukan untuk menutupi sebuah kenyataan, tapi untuk membantu kita tetap kuat dan terus bertumbuh dalam menghadapi sebuah kehidupan. Nah, saya ingin bertanya untuk mengakhiri sesi kita. Setelah tiga kali kita belajar bersyukur, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari pelajaran ini? Ada nggak yang mau? Apa? Jadi yang bisa kami ambil dari pelajaran itu menurut saya ya syukur itu tadi punya alasan masing-masing. Juga kasih mahal dan ada yang bilang kalau kita sebenarnya dikasih berdoa itu sebenarnya ada. Tapi menurut saya kayak emang kalau juga kita tidak bersyukur itu ya. Oke. Yang paling penting itu dimana kita itu harus menghadapi setiap situasi Oke, baik ya. Jadi syukur itu memang benar ya kata Rido, kita kasih tepuk tangan. Bahwa ketika kita terpuruk kita harus langsung tahu hikmahnya. Padahal untuk tahu hikmah kan itu adalah sebuah perjalanan yang panjang ya. Sebenarnya syukur itu adalah suatu hal yang personal yang mungkin caranya antara Rido, antara Azri atau antara Salsa gitu ya, itu berbeda-beda dan itu tidak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian.
sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi syukur ini bisa kalian terapkan gitu ya, tidak cuma kita belajar di kelas tapi juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk topik berikutnya kita akan membahas topik lain ya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun sebuah hubungan yang akrab dengan teman. Oke. Nah, oke, saya tutup pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, layaknya baru nih, hati-hati. Kita evaluasi dulu, matikan lampu dulu. Oh iya. Hari Rabu nggak bisa dipakai ya. Rabu ya. Iya. Karena Rabu itu job fair kan, udah tahu kan? Ya sudah tahu. Udah tahu kan? Nanti kalian mau diminta tolong untuk di atas pendai. Ada di dalam mas. Enggak. Nggak apa-apa ditinggal aja. Aduh, masih pakai kata teman-teman ya? Biasa kan? Ya, pakai kata teman-teman ya. Iya, itu udah dipakai. Oh iya, satu.